Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sarallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita, kenikmatan sehat ya, dan waktu luang pada kita ya, sehingga pada kesempatan pagi berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan aktivitas belajar kita. Shalawat dan salam kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana anak semua? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan kita kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk bisa dipimpin. Silakan ketua kelas. Jika sudah bersiap, berdoa dimulai. Ya baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada kesempatan pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Allahumma amin. Lancarkan belajar kita, Allahumma amin. Dan kemudian memberikan berkah pada ilmu kita, Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Demikian untuk selanjutnya ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Pada Negeri atau Bagimu Negeri. Kepada seluruh murid bisa berdiri terlebih dahulu. Ya. Bagimu negeri, 1, 2, 3. Dimerdekakan berkat perjuangan para pahlawan kita, para ulama, para santri ya, yang termaktub dalam resolusi jihad yang diperingati menjadi hari santri ya. Itu adalah bagian yang tidak terlupakan daripada sejarah perjuangan dari para ulama dan santri yang sama-sama ya mempertahankan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Semuanya masuk ini ya. Ada yang sakit? Ada ya, untuk memastikan ya bahwa absen dulu. Kita panggil satu-satu dari nama-nama yang hadir ya. Baik, ya Musfiro hadir, alhamdulillah ya. Alkaman Nasion hadir. Fahrozi Rizky Bowo hadir. Hafid Akmal Sutedi hadir. Muhammad Basri hadir. Muhammad Faik hadir. Muhammad Fahrio hadir. Muhammad Farouk hadir. Muhammad Kusuma Yuda hadir. Muhammad Mujahid Nidom Hidayatullah hadir. Randy Agustio hadir. Wafia Jujara hadir. Yusuf Islam hadir. Diki Darmawan hadir. Amar Ma'ruf hadir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua hadir. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian
ya anak sekalian berbahagia. Ya. Pada pertemuan kita yang berbahagia ini sebelum kita memulai kegiatan kita pada materi pagi ini, masih ingat ya insyaallah untuk materi kita pada pertemuan yang lalu? Masih ingat ya? Apa Mas Rozi? Apa kemarin? Kita bahas 3 hal. Ukhuwah, husnudzon, Tahirin nafs. iya, mujahadah an-nafs atau kontrol. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang sedikit menyampaikan ya untuk mengingat kita semua apa itu mujahadah an-nafs. Ya, silakan Randy, mujahadah an-nafs. Ya, jadi mujahadah nafsu adalah mengontrol diri dari sikap sombong, marah, dan yang sudah tercela. Ya, baik, ya betul. Jadi untuk mengontrol diri kita dari hawa nafsu, ya, dari perkara-perkara yang tercela. Kemudian terkait dengan husnudzon, apa itu husnudzon? Al-Qamah. Jadi husnudzon itu adalah kita berprasangka baik kepada orang lain dan menghindari prasangka buruk. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya ada lagi, mana adalah apa? Ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Mas Juda. Jadi ukhuwah adalah persaudaraan sesama saudara muslim. Jadi sesama saudara muslim kita harus memperkuat ukhuwah, persaudaraan, tali silaturahmi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi memang ukhuwah itu ada beberapa hal. Ukhuwah Islamiyah yaitu ukhuwah yang dibangun karena kesamaan dalam akidah kita. Kemudian ada juga ya ukhuwah yang lain, ya ukhuwah sama apa? Sama manusia, sama anak bangsa dan sebagainya. Ya, baik, anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, gimana semangat ya? Kita iya dulu ya. Mana semangatmu? Semangatku. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, nanti kalau ditanya bagaimana kondisi, alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Bagaimana kondisi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi yang kompak ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi tangannya pertama adalah mengenada, kemudian mengepal, kemudian mengepal diangkat. Ya, gitu ya. Gimana kondisi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Dan pelajaran kita hari ini lebih semangat dan lebih semangat daripada ya pertemuan kita ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan kali ini adalah Asmaul Husna. Tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah ya setelah kita menghayati dan mengetahui ya makna-makna dari Asmaul Husna ini, kita nanti diharapkan mampu ya menguasai materi ini ya, kemudian memahaminya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, begitu ya. Kurang lebihnya tentu saja seperti itu. Dan untuk selanjutnya sebelum kita masuki macam-macam Asmaul Husna, kita coba bertanya dulu kepada kalian ya. Coba Mas Ahyar Musfiro ya, secara bahasa apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya, secara bahasa Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Ya, yang indah dan baik. Baik, betul. Kemudian secara istilah. Ya, Al-Qamah secara istilah. Secara istilah. Belum tahu. Baik, yang lainnya coba kira ada yang tahu yang tadi malam sudah baca materinya. Ready? Jadi Asmaul Husna secara istilah yaitu nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Iya, baik, betul sekali ya. Jadi nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Ya, baik. Selanjutnya Asmaul Husna. Ya, nanti dijelaskan maknanya secara bahasa maupun secara istilah. Sekarang berapa jumlah Asmaul Husna itu? Rozi? 99. Baik, ya sebagaimana
yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan minnahu witsun yuhibbul witsa man hafidhaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan kita yang ganjil. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Ya, barang siapa yang menghafal 99 asma Allah, ya asmaul husna tadi, maka Allah menyampaikan dakhalal jannah, masuk surga. Ya, subhanallah. Ingin masuk surga semuanya? Baik, ya. Kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Tolong artinya dibaca dengan suara yang keras oleh Fahriu. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Terima kasih kepada Anda yang telah membacakan makna dari Al-A'raf ayat 180. Baik, tadi sudah dijelaskan di depan bahwasanya Asmaul Husna itu ada 99. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 dulu. Ya. Yang pertama adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, ya, Al-Adl, Al-Jami' dan Al-Akhir. Baik, kita baca bersama-sama. Al-Karim, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Matin, Al-Adl, Al-Adl, Al-Jami', Al-Jami', Al-Akhir, Al-Akhir. Insyaallah nanti kita pada pertemuan kita kesempatan yang mulia ini akan membahas 7 makna Asmaul Husna, ya. Kita bacakan lagi. Baik. Selanjutnya coba dijelaskan oleh Anda Ahya Muslilah, ya. Apa makna dari Al-Karim? Al-Karim berarti maha mulia. Maha mulia, betul sekali. Jadi Al-Karim artinya adalah maha mulia. Coba jelaskan maksud dari Al-Karim itu, Mas. Sekarang Penjelasan Allah yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. iya, jadi Allah ya memberikan semuanya, ya. Terdapat dalam surah Al-Infitar. Coba dibaca surah Al-Infitar, ya, ayat ke-6. Ya, buka Al-Qur'annya. Al-Kamal Nasional, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, dia ada kata-kata terakhir Al-Karim, maha mulia. Ya, coba dijelaskan artinya oleh Wafi. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memberdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Ya. Quran surat Al-Infitar ayat 6. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi mulai dari arti penjelasan dan jalannya sudah jelas sekali. Kemudian makna dari Al-Karim sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya. Jadi Allah itu kalau sudah berjanji pasti ditepati. Pasti ditepati. Tidak mungkin diingkari. Pasti. Bila memberi melampaui batas harapan. Jadi kalau Allah itu memberi
mesti lebih-lebih. Ya, mesti lebih. Ya. Nah, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya. Jadi Allah itu tidak rela apabila ada seorang hamba berperilaku syirik yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meminta pada orang lain, ya. Dia yang bila kecil hati menegut tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung padanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara langsung. Jadi Allah itu melihat, mendengar. Ketika ada seorang hamba itu meminta berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mendengar. Ya. Ini adalah makna dari Al-Karim. Yaitu maknanya apa tadi? Baik, kemudian yang kedua adalah Al-Mu'min. Coba, apa itu Al-Mu'min, Farouk? Al-Mu'min itu maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Iya. Jadi Al-Mu'min adalah maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Coba jelaskan maksud dari Al-Mu'min. Silakan, Mujahid itu. Ustaz belum bisa. Ya baik, selanjutnya mungkin ada yang membantu. Ya, silakan dari sebelah sini. Yuda. Yaitu bahwa Allah Maha memberi keamanan dan Maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap pelaku maksiat. Ya, jadi Al-Mu'min adalah memberi keamanan dan kepercayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepadanya dengan seadil adilnya. Apabila ada seorang hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan pahala, ya, yang setimpal. Sebaliknya apabila ada seorang yang bermaksiat, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal padanya. Ya, ganjaran yang setimpal. Sehingga kita jangan merasa aman, jangan merasa, ya, aman apabila kita berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah SWT. Dan kita jangan merasa rugi ketika kita berbuat kebaikan, karena pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang lain yang banyak yang kita butuhkan. Ya, mengamalkan dengan adanya artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Ya. Jadi mendapatkan kemanfaatan dari kita dan mereka aman dari gangguan dari diri kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, coba hadisnya dibaca, Mas. Atau ya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, inilah satu pesan yang sangat harus kita perhatikan. Ya, tidak beriman. Ya, pesan Rasulullah apabila ada di antara kita, ya, saudaranya, temannya, tetangganya yang merasa terganggu, terusik oleh perilakunya. Ya, ini secara umum tetangga, teman, saudara, orang-orang di sekitar kita. Ya, orang di sekitar, maka jauhilah sifat-sifat jahil, ya, mengganggu temannya, mengganggu tetangganya, menggoda temannya, menggoda tetangganya, berperilaku tercela kepada temannya, saudaranya, tetangganya, atau orang-orang terdekatnya. Ya, tidak boleh dikatakan tidak beriman. Baik, kemudian yang ketiga adalah al-wakil. Ya, al-wakil. Apa itu al-wakil? Basri? Al-Wakil adalah yaitu maha memelihara. Maha pemelihara. Baik, jadi al-wakil adalah maha pemelihara. Coba ayat apa yang dimaksud dengan al-wakil maha
pelihara itu? Ya, maksudnya Allah SWT yang melihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Iya, jadi Allah yang mengurusi semuanya itu. Maka apapun yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang hilang dari kita disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sesuatu hilang dari kita mengucapkan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termaktub dalam surat Az-Zumar. Coba dibuka ya. Surat Az-Zumar surat ke-39. Coba dibaca Wafi Hadi Kunchoro ya. Az-Zumar ayat 39 surat ke-39 ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. Artinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat ke-62. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu tadi ya dalil daripada asma Allah, yakni Allah Maha Pemelihara. Semua makhluk Allah ini ya dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memeliharanya ya. Maka dari itu kita harus betul-betul mengimani bahwasanya suatu apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-matin ya, al-matin. Coba Rosi, apa itu al-matin itu? Al-Matin adalah Maha Kokoh. Ya, Maha Kokoh. Al-Matin adalah Maha Kokoh. Coba dijelaskan maksudnya. Apa yang maksud dengan Maha Kokoh itu? Ya, boleh Al-Kamar sekarang, boleh. Al-Matin, Maha Kokoh maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dalam keutuhan dalam sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan, perbuatan yang tidak ada taranya. Ini perbuatan sang kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak ya kun fayakun terjadi. Termasuk dalam surat Az-Zariyat ya ayat ke-51 ya. Ayat 51 innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dialah memberi rezeki ya yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Baik, yang kelima yakni al-jami'. Al-jami'. Apa itu yang di al-jami'? Ini yaitu adalah Maha mengumpulkan. Ya, coba disebutkan. Silakan. Dia maksudnya Maha mengumpulkan apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Ya, baik ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan. Ya, salah satunya nanti kita di akhirat akan dikumpulkan di mana? Pada masyarakat Menghidupkan kembali manusia-manusia sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu. Kemudian dihidupkan semuanya dari manusia akhir sampai manusia awal, kemudian dikumpulkan yang nanti pada masyarakat. Baik, ini termasuk dalam surat Al-Imran ayat ke-9. Coba dibaca Mas Fahrio dengan suara yang keras ya. Quran surah Al-Imran ayat ke-9. Dalil daripada Al-Jami'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya, baik, artinya dibaca. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji.
Quran surat Al-Imran ayat 9. Ya, terima kasih. Jadi nanti manusia dikumpulkan pada hari pembalasan akan menerima ya hasil dari amal di dunianya. Baik yang di dunianya sudah mendapatkan balasan maupun balasan nanti akan dihitung kembali di sana. Ya, sehingga kita itu jangan merasa rugi ya ketika membantu teman, ketika membantu saudara, ketika berinfak, ketika bersedekah, merasa harta kita berkurang, merasa ya perbuatan kita sia-sia. Tidak. Setiap amal baik itu pasti akan menuai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ya. Pasti. Itu sebenarnya setiap amal buruk yang kita sembunyikan, kita merasa aman dari amal buruk itu karena kita sembunyikan tidak ada orang tahu, tapi ingatlah pada harinya nanti akan mendapatkan balasan pula. Ya. Sehingga tidak patut bagi seorang yang beriman merasa aman dari hal-hal seperti itu. Ya, yang keenam adalah al-adlu. Apa itu al-adlu? Baru Al-adlu itu maha adil. ya, maha adil. Karena sempurna keadilannya dan tidak terbatas. Keadilan manusia terbatas dengan khilaf, salah, condong pada satu yang dicintainya dan lain-lainnya. Tapi Allah tidak. Ya, ada ya orang itu karena saudaranya dibebaskan, tidak mendapat hukum. Tapi orang lain malah dihukum juga. Ya, begitu juga. Kita kadang juga gitu ya, sama teman sendiri yang berbuat salah dibiarkan. Orang lain dihukum, kadang kita dulu. Tapi kalau Allah tidak. Allah adalah seadil-adil memberi keadilan. Ya, seadil-adil memberi apa? Keadilan. Ya, ini sebagaimana dalilnya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am. Ya. Nah, coba dibaca dengan suara yang keras. Ya. Tadi yang belum sama sekali Mas Yusuf, Quran surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya, huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah yang benar dan maha adil. Jika kita nanti berada dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Keadilan di dunia mungkin masih ada tendensi ya, khilaf, salah, condong kepada kerabat, condong kepada teman, atau mungkin ada faktor-faktor X ya, faktor-faktor X mungkin apa? Contohnya disuap, dikasih uang, macam-macam, dikasih hadiah, macam-macam, sehingga apa? Membuat rasa keadilan itu tidak apa? Tidak terwujud. Baik, yang terakhir adalah al-akhir. Ya, coba dijelaskan al-akhir. Apa itu al-akhir? Silakan. Al-akhir. Jelaskan. Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Tak kala semua makhluk hancur, Maha kekal dan kekekalannya, adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptakan dengan ketentuan, kehendak dan perintahnya. Ya, begitu ya. Kemudian dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ya. Ya, Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Quran surah Al-Hadid ayat ketiga. Baik, ya, ini kesimpulan daripada nama-nama Allah yang 7 yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Baik, kita bersama-sama coba menghafal ya. Ya, Al-Karim Maha Mulia, Al-Mu'min Maha Adil, Maha
sirat. Ya, coba dihafalkan ya. Mulai dari Al-Karim. Terus artinya Al-Karim, Maha Mulia. Al-Mu'min, Maha beri keamanan. Al-Wakil, Maha memelihara. Al-Matin, Maha kokoh. Al-Jami', Maha mengumpulkan. Al-Adil, Maha adil. Dan Al-Akhir, Maha akhir. ya baik, Nasri. Yang suara keras yang dengan teman-temannya. Al-Karim, Maha Mulia. Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Al-Wakil, Maha pemelihara. Al-Matin, Maha kokoh. Al-Jami', Maha mengumpulkan. Al-Adil, Maha adil. Al-Akhir, Maha akhir. Ya baik, terima kasih. Ya. Ya, tentunya asma-asma Allah tadi akan menumbuhkan rasa iman dalam diri manusia. Ya, iman. Karena jelas, ya. Ketika kita bicara dengan iman, tauhid, ya maka ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Apa kemudian fungsi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba disebutkan fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kamal Nasihun, silakan. Yang pertama fungsinya adalah dapat menyelamatkan seorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Ya baik, betul, terima kasih. Ya, kemudian yang kedua, Fahrio. Yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ya baik. Ya coba lagi, fungsinya lagi yang ketiga, Wafi. Yang ketiga adalah dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Ya. Kemudian Randy. Apa fungsi iman yang lainnya dari apa yang disebutkan tadi? Sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Ya, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ya, betul ya. Faik. Sebagai menyelesaikan diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Iya, baik. Dan yang saja coba lagi fungsi iman kepada Allah. Mujahid. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Ya, baik, itu adalah fungsi daripada iman kepada Allah. Dan dengan mengamalkan Asmaul Husna akan menambah iman kita semakin kuat. Itulah insya Allah. Baik. Ya. Kemudian coba ya, kita bikin renungkan, ya. Apa namanya? Penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya. Coba cari dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan perilaku kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam asma Allah, Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Ya. Coba Mas Randy. Ya. Seperti kasih ibu kepada anaknya, atau sebaliknya kasih sayang seorang anak pada ibunya, dan juga seorang kakak kepada ibunya, dan kasih sayang sama tetangga. Iya, betul, begitu ya. Itu adalah beberapa pesan Allah SWT dalam Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah SWT memberikan apa? Rezeki, ya, kepada seluruh hambanya. Bahkan dalam konteks ini dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya tidak pandang bulu antara yang taat maupun yang kafir, ya, antara yang rajin sholat dengan yang tidak rajin sholat, ya, semuanya dikasih rezeki. Inilah Maha Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, anak sekalian, untuk 7 nama-nama Allah yang kita bahas pada hari ini: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Sami, Al-Adil,
adil al-akhir dan selesai. Selanjutnya kalian coba membuat kelompok ya, kelompok. Ini ada berapa nih? 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok silakan dicari makna dan dijelaskan dari asma Allah tadi ya. Setiap kelompok satu asma saja ya. Al-Karim, kelompok 1 Al-Karim, kelompok 2 Al-Mubin, kelompok 3 Wakil. Kemudian silahkan diskusikan dengan temannya ya, wujud-wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Al-Karim, Maha Mulia. Apa nih? Maha Mulia. Ya, jelaskan ya. Baik, silakan untuk kelompok. Baik, saya rasa untuk diskusi sudah cukup ya. Saya lihat sudah selesai semua hasil diskusinya. Tolong untuk kelompok pertama bisa dibacakan hasil diskusinya terkait dengan tugasnya tadi. Silakan yang mewakili salah satu dari anggota kelompok. Bismillah, judulnya Al-Karim, yang artinya Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk-makhluknya. Sedangkan contoh pada penerapan kesehariannya salah satunya adalah sifat mulia itu memiliki contoh yang adalah janji. Ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya, berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya, dan juga memberi adalah sifat yang mulia. Jadi ketika kita memberi, kita harus memberi sebaik-baiknya pemberian. Bahkan yang teman kita itu diharapkan tiba-tiba kita memberi. Mungkin itu hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Sangat baik sekali hasil diskusi yang telah dilakukan dan sudah disampaikan juga untuk hasilnya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 2 yang bertugas atau yang ditunjuk oleh teman-temannya bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, jadi saya namanya kelompok 2 yaitu Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan dan Maha Terpercaya, yaitu Allah Maha Pemberi Keamanan dan Maha Terpercaya dalam menepati janjinya, memberi kejelasan terhadap orang yang taat dan menghukum terhadap orang maksiat. Ya, mengamalkan yang mengamalkannya itu serta bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang mengikutinya aman dari gangguan lidah dan tangan. Nah, seperti ketika kita di lingkungan sekolah, jadi kita sama di kelas itu saling menjaga, menghormati, menjaga, tidak membuli. Jadi membuat adik kelas itu merasa aman ketika di dekat kita. Nah, kalau misalkan di rumah sama tangga, jadi kita satu lagi itu harus tolong menolong
menjaga juga, jangan sampai membuat orang yang dengan kita itu merasa terganggu ketika dengan adanya kita. Mungkin cukupnya itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali ya. Kemudian selanjutnya kelompok 3, ini kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 3 yang mewakili atau yang ditunjuk oleh temannya untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Bismillah, baik. Saya akan sedikit menjelaskan makna dari al-wakil, yaitu maha memelihara, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan akhirat maupun dunia. Sebagai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melestarikan alam sekitar dan tidak merusak alam, serta menjaga keanekaragaman hayati sekitarnya. Mungkin itu perwakilan dari kelompok 3. Syukran. Ya, terima kasih kelompok 3. Alhamdulillah berarti ini semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya, sangat luar biasa sekali. Hasil diskusi yang telah dilakukan oleh 3 kelompok ini membuahkan hasil yang sangat bagus semuanya. Intinya kita harus mengamalkan ya asma Allah dalam kehidupan kita sehari-hari agar kemudian kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayo ya. Alhamdulillah waktu sudah menjelang habis, sudah mau habis nih ya. Kita lagi akan bel. Maka dari itu kita sedikit mengulang kembali ya makna-makna daripada Asmaul Husna, 7 asma yang kita pelajari di kesempatan hari ini. Kita mulai dari Al-Karim, maknanya Al-Mumin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jamil, Al-Adil, Al-Akhir. Sebelum kita tutup, ada yang mungkin ditanyakan dari materi kita yang belum paham? Tidak ada. Kelompok 1 ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Tinggal nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dalam pertemuan kita di kesempatan pagi dan menjelang siang yang mulia ini. Mudah-mudahan ya kita berkah. Dan salah satu ya indikator keberkahan itu adalah ya yaitu paham, mengamalkan dan mengajarkan. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan ya keberkahan daripada ilmu kita dengan tadi memberikan kefahaman, memberikan kekuatan mengamalkan, dan juga memberikan kekuatan untuk mengajarkan ya, mengajarkan. Baik, demikian insyaallah. Sebelum kita tutup ya, kita hias dulu untuk menumbuhkan motivasi semangat kita. Mana semangatmu? Nah, ya. Semangat semuanya, selamat belajar, terus semangat, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Demikian dari Ustaz, dari kami, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat belajar dan jangan lupa ya sholatnya diupayakan senantiasa terjaga ya, dan diupayakan senantiasa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Demikian, terima kasih. Semoga Allah menjaga kita di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.